Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, saya Sahrizal, SPD MPD, pengawas SD, ingin berbagi terkait dengan seputar asesmen kompetensi minimal. Baik Bapak Ibu, AKM ini sebenarnya di atasnya adalah asesmen nasional. Ini bawahnya nanti ada AKM. Apa itu asesmen nasional? Ini adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, setiap madrasah, atau program kesetaraan pada jenjang dasar menengah. Mutu pendidikan, satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang berdasarkan yang mendasar, yaitu literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses pembelajaran, dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, kemudian survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Mengapa perlunya adanya asesmen nasional atau AN? Asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Asesmen ini dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu, kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan, misalnya di satuan pendidikan antara kelompok sosial ekonomi, di satuan wilayah antara sekolah negeri dengan swasta, antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, ada antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif mencapai tujuan utama tersebut. Bapak dan Ibu, apakah asesmen nasional menentukan kelulusan peserta didik? Jawabannya adalah tidak atau bukan. Asesmen nasional tidak menentukan kelulusan. Asesmen nasional diberikan kepada murid bukan di akhir jenjang satuan pendidikan. Asesmen nasional juga tidak digunakan untuk menilai peserta didik yang menjadi peserta asesmen. Hasil asesmen nasional tidak akan memuat skor atau nilai peserta didik secara individual. Seperti dijelaskan sebelumnya, hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Dengan demikian, asesmen nasional tidak terkait dengan kelulusan peserta didik. Penilaian untuk kelulusan peserta didik merupakan kewenangan pendidik dan satuan pendidikan. Siapa yang menjadi peserta asesmen nasional? Pesertanya adalah diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di seluruh Indonesia, serta program kesetaraan yang dikelola oleh PKBM. Di tiap satuan pendidikan, asesmen nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik, kalau di SD kelas 5, kemudian kalau di SMP kelas 8-nya, di tingkat SLTA, SMA, SMK, MA, itu kelas 11, yang dipilih secara acak oleh pemerintah. Untuk program asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh peserta didik yang berada pada tahap akhir program belajarnya. Selain peserta didik, asesmen juga akan diikuti oleh guru dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Informasi dari peserta didik, guru, dan kepala sekolah diharapkan memberi informasi yang lengkap tentang kualitas, proses, dan hasil belajar di setiap satuan pendidikan.
Nah, bagaimana bentuk soal asesmen? Nah, soalnya ini ada 5 komponen ya. Pertama, pilihan ganda, di mana siswa memilih salah satu jawaban yang benar dalam soal tersebut. Kemudian ada pilihan ganda komplit, di mana jawabannya lebih dari satu ya, dalam soal tersebut. Artinya siswa boleh memilih lebih dari satu jawaban. Yang ketiga, menjodohkan, yang menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik yang lain yang merupakan pasangan dari pertanyaan dengan jawabannya. Kemudian yang keempat, isian singkat untuk dapat menjawab berupa bilangan, kata, untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Kemudian soal uraian, murid menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Nah, apa saja perangkat yang dapat digunakan untuk tes tersebut? Nah, ini menggunakan komputer. Kalau dia ini komputernya memiliki memorinya 2 GB. Ini Bapak Ibu bisa lihat ini. Tersedianya jaringan internet, adanya operator setelkan yang disebut dengan prompter. Nah, kemudian asesmen kompetensi minimum (AKM) merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua siswa untuk mampu mengembangkan kapasitas dirinya dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Di ilmu yang didapatnya dapat dikembangkan di dalam kehidupan sehari-harinya di masyarakat. Kemudian AKM ini menyajikan tentang literasi dan numerasi. Apa itu literasi? Literasi itu literasi membaca sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengoperasi, mengadaptasikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia ataupun sebagai warga di dunia ini untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Sedangkan numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga Indonesia maupun sebagai warga di dunia. Nah, apa perbedaan antara AKM dengan UN? Dapat sama-sama kita lihat. Nah, jelas kalau UN dilakukan adalah kepada akhir dari jenjang. Kalau SD pokoknya di kelas 6. Di SD tidak ada, SMP ada. SMP, DS, SMK untuk UN. Sedangkan di AKM itu mulai dari SD. SD itu sampai kita tadi awal dari kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Nah, level murid yang di tingkat akhir saja siswa yang berada di kelas terakhirnya. Untuk SMP, kelas 9, ya, kelas 12. Tetapi di AKM kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Itu hal-hal yang mendasar perbedaan antara AKM dengan UN. Baik, kita lanjutkan bagaimana Bapak Ibu nanti bisa ikut berpartisipasi, berbagi dengan teman-teman lain. Maka kita akan masuk ke guru belajar terkait dengan asesmen kompetensi minimal. Sekian dulu. Ya. Ketika kita masuk, kita buka Google dulu ya. Google, sini tulis AKM. Kita sini AKM. Ini. Nah, Bapak Ibu,
seperti ini. Nah, selanjutnya kita mendaftar dulu, kemudian lihat di sini menu-menu yang belum terisi, umpamanya ini udah baru selesai. Ini bisa dilihat di sini, angka 6. Lihat informasinya, di mana angka 6 ini. Ketika seperti ini, berarti ini waktunya belum dimulai ini. Ya. Sisnya ini kita lihat, ini belum dimulai ya. Kemudian kita lihat kalau yang angkatan kelima ini udah selesai, ada 1%, berarti sudah lewat waktunya. Nah, ini waktunya tanggal 24 sampai 28. Yang tadi belum, masih ada soalnya, berarti Bapak Ibu bisa daftar di situ dengan masuk di SIM PKB-nya. Itu mungkin terkait dengan BIMTEK yang bisa Bapak Ibu ikut di dalam asesmen kompetensi minimum atau AKM, sehingga Bapak Ibu ketika mengikuti pelatihan ini akan dapat sertifikat dan waktunya 32 jam untuk mendapat angka kredit. Itu saja yang dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, agar Bapak Ibu yang belum ikut bisa ikut berpartisipasi supaya dapat memahami tentang konsep asesmen nasional, asesmen kompetensi minimum, dan beberapa matematika pendukungnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.